Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janeta Gabriela Bangun dan saya dari Prodi Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas terkait pandemi dan dampaknya bagi kesehatan mental nih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu stres. Lalu apa hubungannya ya? Nah, stres sendiri ini ternyata dapat berdampak pada psikologis individu loh. Nah, jadi sebelum kita memasuki, materi selanjutnya, aku pengen kenalin dulu nih, apa sih stres itu? Stres merupakan sebuah reaksi tubuh terhadap sesuatu yang berbahaya atau sulit. Nah, jadi stres ini merupakan respon dari keadaan atau situasi yang sedang kita hadapi. Nah, selain stres, ada lagi nih, namanya stresor. Apa sih stresor itu? Stresor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan respon stres. Jadi, kalau stres adalah respon dari situasi, maka stresor adalah faktor yang menyebabkan adanya respon stres. Nah, ternyata stres itu memiliki jenis-jenisnya loh. Apa aja sih jenis-jenis stres itu? Yang pertama adalah eustress. Eustress ini merupakan jenis stres yang dapat menguntungkan bagi kesehatan dengan memberikan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung nih, kenapa stres itu malah menimbulkan semangat kerja atau motivasi kerja gitu. Jadi, eustress ini adalah jenis stres yang dapat memicu semangat dalam diri individu. Seperti di bagian sebelumnya, stresor merupakan faktor-faktor yang dapat memicu respon stres. Nah, kadang eustress ini berdurasi singkat dan memiliki sifat positif. Contohnya adalah ketika kita sedang dalam uh, pekerjaan nih, kita membutuhkan stresor agar kita menjadi lebih semangat untuk mencapai target-target kita. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan stresor gitu, kita itu jadi kurang semangat dan performansi kita tidak bertambah. Nah, eustress ini biasanya berdurasi singkat dan tidak terlalu lama, karena, dia ini jenisnya itu untuk memicu individu untuk meningkatkan, performansinya. Lalu jenis stres yang kedua adalah distress. Distress sendiri adalah jenis stres yang berbentuk negatif, tidak menyenangkan, dan dapat menguras tenaga, dan bahkan menurunkan kinerja kita. Biasanya stres ini memiliki durasi yang cukup panjang. Distress ini biasanya tidak dapat diatasi secara pribadi. Jadi, berbeda dengan eustress, distress ini merupakan stres yang bersifat negatif nih. Jadi, stres yang semacam ini merupakan stres yang membuat kita menjadi, tidak bersemangat dan, membuat kita menjadi, tidak memiliki motivasi untuk menjalankan kegiatan kita. Nah, kenapa sih kok kita bisa stres gitu kan ya? Kenapa kita bisa stres? Ya karena adanya stresor-stresor yang menyebabkan kita mengeluarkan atau bereaksi stres gitu. Jadi, kita bisa stres karena ada sesuatu, situasi atau kondisi yang membuat kita mengeluarkan respon gugup, putus asa, marah, atau bersemangat. Nah, kalau misalnya, kita mengalami distress, respon yang kita keluarkan adalah putus asa, marah, atau gugup. Tapi ketika kita mengalami eustress, kita bisa meresponnya dengan semangat atau lebih bergairah lagi untuk, melakukan kegiatan, seperti itu. Nah, gejala-gejala yang kita alami, stres. Mungkin, ini gejala-gejala stres, jenis distress ya yang akan saya jelaskan kali ini. Ada 4 gejala yang dapat kita lihat. Pertama dari gejala emosi. Gejala emosi ini bisa kita lihat dari fluktuasinya emosi, misalnya kita jadi cepat marah atau cepat murung. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala stres, ditinjau dari emosinya. Nah, lalu yang kedua adalah gejala kognitif. Gejala kognitif ini seperti kita, eee, jadi, lambat berpikir, kita, kurang bisa menyerap informasi dengan baik, seperti itu. Kurang fokus dan, tidak dapat membagi
waktu dengan baik, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gejala fisik. Gejala fisik ini yang paling bisa kita lihat dan kita rasakan sendiri, yaitu, gejala-gejala seperti pusing, mual-mual, atau merasa tegang di bagian otot leher. Lalu yang terakhir adalah gejala perilaku yang mana kita bisa lihat dari kurangnya nafsu makan atau tidak adanya semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, sekian dulu nih konten kali ini yang membahas tentang stres, jenis stres, dan apa itu gejala-gejala yang dapat mengakibatkan stres. Nah, selanjutnya akan membahas apa lagi ya? Nah, penasaran kan? Jadi tunggu konten selanjutnya ya. Dadah!